Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama mata kuliah Psikologi Pendidikan. Hari ini kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik, yang tentu kita semua pasti sudah tidak asing lagi mendengarnya, yaitu motivasi. Materi hari ini tentang motivasi dalam belajar. Yang pertama, apa itu motivasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Syagian 2004, motivasi adalah sebagai dorongan yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk mengarahkan kemampuannya, tenaga, dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini secara garis besar pengertian motivasi ya. Selanjutnya ada motivasi dalam belajar. Yang pertama, menurut Kamus 1991, motivasi belajar adalah kemampuan internal yang terbentuk secara alami yang dapat ditingkatkan atau dipelihara melalui kegiatan yang memberikan dukungan, memberikan kesempatan untuk memiliki kegiatan, memberikan tanggung jawab untuk mengontrol proses belajar, dan memberikan tugas-tugas belajar yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Menurut Winkel 2003, motivasi belajar adalah segala usaha dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Nah, sampai di sini pasti kalian semua sudah ngerti apa itu motivasi dan apa itu motivasi dalam belajar. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Yang pertama, Sardiman 2007 membagi motivasi menjadi 3. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, yang artinya motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga ada menyeleksi perbuatan, yang berarti menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan tidak ada tujuannya. Selanjutnya, Hamalik 2000 mendefinisikan fungsi motivasi menjadi 3 pula. Yang pertama, mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan, yang berarti tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan, salah satunya belajar. Yang kedua ada motivasi berfungsi sebagai pengarah, yang berarti mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada motivasi berfungsi sebagai penggerak, yang berarti menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Nah, sudah mengerti bukan apa saja fungsi dari motivasi? Selanjutnya, teori dalam motivasi belajar. Yang pertama, teori Maslow atau biasa disebut dengan teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai tingkatan kebutuhan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada fisiologikal, misalnya seperti rasa haus, lapar, dan rasa ingin istirahat. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman.
Yang ketiga ada kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol tertentu. Dan yang kelima, aktualisasi diri, yang artinya tersedia kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, sehingga merubah kemampuannya menjadi nyata. Yang kedua ada teori McClelland, yang biasa kita sebut teori kebutuhan berprestasi. McClelland dikenal dengan teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement, yang menyatakan bahwa motivasi itu berbeda-beda sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan akan persepsi dari seseorang yang menimbulkan prestasi. Mac membagi atas 3 umum. Yang pertama, sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. Yang kedua, ada menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya mereka sendiri dan bukan dari faktor-faktor lain. Dan yang ketiga, menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. Yang ketiga ada Clinton, yang mana teori ini biasanya dikenal dengan REG. REG itu istilah dari eksisten, yaitu kebutuhan, yang R-nya relatedness atau kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, yang G grow, kebutuhan akan pertumbuhan. Yang keempat ada teori Hansberg, yaitu teori 2 faktor. Teori ini dikenal dengan 2 faktor. Yang pertama ada faktor motivasional dan kedua ada hygiene atau pemeliharaan. Motivasional yang berarti hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari diri seseorang itu sendiri. Yang kedua ada faktor pemeliharaan atau hygiene, yang berarti faktor-faktor yang memiliki sifat ekstrinsik yang bersumber dari diri individu tersendiri, yang turut menentukan perilaku dalam diri individu. Yang kelima ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke. Ia memiliki 4 mekanisme dalam motivasional. Yang pertama ada tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua ada tujuan mengaturnya upaya. Yang ketiga tujuan meningkatkan persistensi. Dan yang keempat tujuan yang menunjang strategi dan rencana yang akan dikerjakan. Nah, selanjutnya ada upaya guru untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Sebagai pendidik, kita harus tahu dan paham bagaimana sih cara-cara untuk meningkatkan motivasi siswa atau individu dalam belajar. Yang pertama, guru atau pendidik menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik agar mereka lebih memahami. Yang kedua, hadiah. Memberikan hadiah kepada peserta didik yang berhasil atau tahu menjawab apa yang kita tanyakan. Yang ketiga ada saingan atau kompetisi. Membuat mereka bersemangat untuk bersaing, namun dalam artian yang positif ya. Misalnya merebutkan juara pertama kelas atau mendapatkan nilai A. Yang keempat, pujian. Berilah pujian atas sesuatu yang telah dicapainya. Namun pujian ini masih bersifat positif ya. Hukuman.
Berilah hukuman yang mendidik, jangan hukuman yang tiada gunanya. Karena jika dihukum, mereka bisa akan lebih marah dan lebih membuat dari yang dialami sebelumnya. Jadi ingatlah TTM, teknik mendidik, itu yang ada di dalam hukuman. Yang keenam, membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Inilah yang kita harus memotivasi dia, bagaimana dia mempunyai keinginan untuk belajar. Yang ketujuh, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Kita mengajarkan atau mencontohkan suatu kebiasaan belajar yang baik untuk peserta didik. Yang kedelapan, membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok. Sebagai guru atau pendidik, kita harus tahu bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang pada anak, baik itu individu maupun kelompok. Yang kesembilan, menggunakan metode yang bervariasi. Sebagai pendidik, kita harus mempunyai banyak ide-ide yang kreatif, jangan monoton. Dan yang ke-10, menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bisa jadi kita menggunakan infografis atau kita memberikan media pembelajaran Pauton. Nah, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Semoga kalian semua sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.